Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan etika dan dampak IT terhadap individu dan perusahaan. Nama Jajang Bukhari, NIM 8720318159. Prodi Pendidikan Ekonomi. Dosen pengampu Cynthia Anita RP. Dampak pemanfaatan teknologi informasi di dalam organisasi modern dan dalam bahasa ekonomi secara luas, informasi telah menjadi komoditas yang sangat berharga dan telah berubah dan dianggap sebagai sumber daya habis pakai, bukannya barang bebas. Dalam suatu organisasi perlu dipertimbangkan bahwa informasi memiliki karakter yang multivalue dan multidimensi. Dari sisi pandangan teori sistem, informasi memungkinkan kebebasan beraksi, mengendalikan pengeluaran, mengefisiensikan pengalokasian sumber daya dan waktu. Sirkulasi informasi yang terbuka dan bebas merupakan kondisi yang optimal untuk pemanfaatan informasi. Selain dampak positif dari kehadiran teknologi informasi pada berbagai bidang kehidupan, pemakaian teknologi informasi bisa mengakibatkan atau menimbulkan dampak negatif bagi pengguna atau pelaku bidang teknologi informasi itu sendiri, maupun bagi masyarakat luas secara tidak langsung berhubungan dengan teknologi informasi tersebut. Imade Wiryana, pakar teknologi informasi Indonesia, berpendapat bahwa potensi-potensi kerugian yang disebabkan pemanfaatan teknologi informasi yang kurang tepat menimbulkan dampak-dampak sebagai berikut. Itu rasa ketakutan, keterasingan, 3. Golongan miskin informasi dan minoritas. 4. Pentingnya individu. 5. Tingkat kompleksitas serta kecepatan yang sudah tak dapat ditangani. Terus, makin rentangnya organisasi, dilanggarnya privasi, pengangguran dan pemindahan kerja, kurangnya tanggung jawab profesi, kaburnya citra manusia. Informasi yang tidak lengkap bisa menimbulkan salah persepsi terhadap yang menerima atau membacanya. Misinformasi akan terakumulasi dan menyebabkan permasalahan pada masyarakat. Beberapa langkah strategis yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dampak buruk tersebut antara lain, yaitu desain yang berpusat pada manusia. Yang kedua, dukungan organisasi. Yang ketiga, perencanaan pekerjaan job. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, umpan balik dan imbalan. Keenam, meningkatkan kesadaran publik perangkat hukum. Yang terakhir yaitu riset atau maju. Nah, etika pengguna teknologi informasi. Yang pertama itu, etika secara umum didefinisikan sebagai suatu kepercayaan atau pemikiran yang mengisi suatu individu yang keberadaannya bisa dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat atau perilaku yang diperbuat. Nah, biasanya pengertian etika akan berkaitan dengan masalah moral. Yang kedua, moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar dan salah yang diakui oleh manusia secara universal. Nah, perbedaannya bahwa etika akan menjadi berbeda dari masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Yang ketiga, sebuah survei menyebutkan bahwa penggunaan software bajakan yang berkembang di Asia saat ini bisa mencapai lebih dari 90%. Nah, sedangkan di Amerika kurang dari 35%. Nah, ini dikatakan bahwa masyarakat pengguna software di Asia
kurang etis dibanding di Amerika. Contoh lain misalnya kita melihat data orang lain atau perusahaan lain yang menjadi rahasianya. Berarti kita bertindak kurang etis. Nah, pentingnya etika komputer. Nah, menurut James Moore, terdapat 3 alasan utama minat masyarakat yang tinggi pada etika komputer. Yaitu yang pertama, kelenturan logika. Yang kedua, faktor transformasi. Yang ketiga, faktor tak kasat mata. Hak-hak atas informasi atau komputer. Hak asosial dan komputer menurut Deborah Johnson, profesor dari Rensselaer Polytechnic Institute, mengemukakan bahwa masyarakat memiliki hak atas akses komputer. Kedua, hak atas keahlian komputer. Nah, ketiga, hak atas spesial komputer. Keempat, hak atas pengambilan keputusan komputer. Nah, hak atas informasi, menurut Richard Mason, seorang profesor di Center Methodist University, telah mengklarifikasi hak atas informasi berupa itu hak atas privasi, hak atas akurasi, hak atas kepemilikan, dan hak atas akses. Nah, etika IT di perusahaan sangat penting penerapan etika dalam penggunaan teknologi informasi. Nah, information teknologi IT. Di perusahaan, etika tersebut akan mengantarkan keberhasilan perusahaan dalam proses pengembalian keputusan manajemen. Nah, kegagalan pada penyajian informasi akan berakibat resiko kegagalan pada perusahaan. Nah, penerapan etika teknologi informasi dalam perusahaan harus dimulai dari dukungan pihak manajemen, terutama pada Chief Information Office. Nah, kekuatan yang dimiliki CEO dalam menerapkan etika IT pada perusahaannya sangat dipengaruhi akan kesadaran hukum, budaya etika, dan kode etik profesional oleh CEO itu sendiri. Dari saya, semoga video ini itu teman-teman masyarakat lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.